penting kita harus berani. Ya, cuman berani banyak orang bingung kan gimana kita kasih teknik Nah, lah. boleh sedikit Master. Teknik manual. Saya juga masih takut-takut kadang Master kalau berbicara di depan ramai orang, di kamera juga, apalagi di samping Master loh. Saya takut. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master Zen ya, luar biasa sekali. Seorang motivator Kalimantan Barat, sudah banyak dikenal. Mungkin bahkan di seluruh Indonesia Master ya. Amin. Master, sebelum kita nanya Imas tadi ya, saya kan udah bilang Master adalah Ketua Imas Kalbar. Iya. Sekarang aktivitas Master apa sekarang? Aktivitas seharian ya. Selain sebagai ketua IMAS, saya juga sebagai terapis, Terapis. hipnoprana. Terapis itu saya punya klinik sendiri, Wow. terapi fisik maupun mental sebenarnya. Kemudian juga saya terapis di KPPAD, Komisi Pelindungan Pengawasan Anak Daerah Iya. Provinsi Kalbar. Kemudian saya juga terapis di Rumah Rehabilitasi Narkoba RBM Bumi Katulistiwa. Saya juga seorang konsultan anak family, warga maupun soal bisnis. Ada perusahaan saya perusahanin. Saya juga trainer atau coach. Kan trainer beda sama coach. Coachnya beda sama coaching kan ya. Kemudian saya juga menulis buku. Ada 3 buku saya telah menulis. Saya juga ada beberapa lembaga saya sebagai penasihat satu lembaga. Kemudian saya punya usaha kuliner ala food untuk entertain ala bos, ada perusahaan properti gitulah. Banyak kali bro rame. Luar biasa. Padat ya Master ya. Tapi kalau untuk sekarang ini kan kita kan lagi di wabah ini ya. Iya. COVID-19, aktivitas tetap berjalan semuanya Master. Ya seperti biasa aja sih. Sederhana lah kan. Ya, ini ya di kuliner tetap jalan kuliner karena biasa kuliner kita emang online kan, jadi dan ada pelanggannya, jadi tidak begitu terpengaruh lah untuk di kulinernya. Cuman untuk di pelatihan emang nggak berubah mindset nih. Kemarin ada undangan untuk di Untan itu tentang public speaking, tunda nih. Iya, kemarin tunda, rencana 8 Mei kayaknya tunda lagi nih karena masalah pandemi ini kan. Nah, udah syukurin aja lah. Karena berubah jadi online nanti nih pelatihannya. Oh iya, karena kita masih serba online Master ya. Betul. Tapi terapi juga bisa online kan Master? Tapi bisa online. Kan bisa. Iya. Karena kemarin saya bikin terapi konseling. Mereka konseling pada saya terapi. Kemarin gratis tuh. Banyak juga ada Jogja, ada sebenarnya saya online kan ya. Saya bilang terapi masalah apa aja deh. Terapi konseling. Namanya terapi konseling saat itu. Tapi Master sebelum kita bertanya-tanya tentang terapis ya. Tapi saya pengen tahu dulu mungkin ceritakan sedikit sama teman-teman. IMAS sendirinya itu apa? Singkatannya. Masuk ke singkatan International Motivator Association. Of Indonesia, chapter Kalimantan Barat. Saya ketua umum chapter Kalimantan Barat. IMAS ada di 8 negara. Di negara? 8 negara. Wow. Dan di Indonesia tuh sampai seluruh provinsi ada IMAS-nya. Nah, saya di Kalbar gitu kan. Nah, ini program kita tahun lalu itu udah bikin buku motivator di seluruh motivator di Kalbar bikinlah 1 buku gitu kan. Antologi berarti. Iya, antologi yang kebetulan ngisi pelatihannya Bang Farul ya kan. Bang Farul Arazi. Karena beliau kan anggota IMAS juga. Anggota IMAS juga. Kemudian kita bikin juga itu tentang Ghost to Campus, Ghost to Masjid. Itu bulan Ramadan juga tuh kita ke masjid. Harusnya bulan ini ada. Karena ada ini kan pandemi. Iya, benar. Di tahun ini rencana kita emang kita ada roadshow juga ke sekolah tapi untuk motivasi sekolah. Kemudian ada juga festival motivator lah gitu. Tapi ini tunda semua nih. Iya. Programnya. Luar biasa berdampak besar. Iya betul. Kalau boleh tahu Master, kalau dari IMAS sendiri itu punya berapa banyak motivator? Saat ini kita ada 4 kabupaten kota. IMAS kan di Pontianak, Kuburaya, Mempawah dan Sintang. Nah, untuk di dalam IMAS yang Pontianak yang IMAS besar lah ya. Itu isi kurang lebih 100 orang lebih. Tapi itu isi adalah leader semua komunitas. Semua leader komunitas itu berada di IMAS. Jadi semua komunitas maupun tokoh-tokoh yang saya anggap mempunyai andil di motivasi ada di IMAS. Berarti IMAS Kalbar namanya. Orang-orang hebat semua Master ya. Iya. Itu syaratnya buat gabung jadi di tim IMAS itu gimana Master?
Sebenarnya enggak begitu sulit sih kan. Selama dia punya dampak motivasi orang lain dan dia punya toko yang kuat, ya boleh bergabung. Nah, kita pun ada IMAS muda juga sebenarnya. Gitu. Berarti kita juga dilatih, Master, kalau kita masih muda-muda seperti ini. Ya karena di IMAS tuh ada programnya motivator. Di tiap level sebenarnya motivator tuh. Karena Presiden IMAS tuh adalah Gus Reza Sarif. Yang pusatnya gitu kan? Pusat. Oke. Pusat kan dia presiden IMAS global malah. Global itu Gus Reza Sarif, dia seorang dai juga, dia punya pesantren, dia pernah public speaker itu 4 jam ngomong terus tuh. Luar biasa. Nah, Kemuri juga beliau tuh. Beliau adalah presiden IMAS kita, Gus Reza Sarif. Oke, berarti semua kalangan bisa bergabung di IMAS. Bisa. Asalkan seseorang itu berdampak besar untuk orang lain. Betul. Ya? Oke. Master juga pemandu Edu TV, Master ya? Iya. Itu boleh ceritakan sedikit Edu TV itu? Ya, EdTV. Namanya EdTV program. Nah, di EdTV itu kita punya program bersama IMAS dengan EdTV. Oke. Namanya program Kalbar Motivasi. Nah, Kalbar Motivasi ini saat ini udah sampai 47 edisi. Wow. Itu udah semua tokoh-tokoh yang berpengaruh di Kalbar lah. Karena kasus ini pandemi, kita ngomong ke pandemi kan, nah kemarin udah ada kepala bapas penjara, bagaimana apa ini keluar tuh apakah pengaruhnya, kemudian MUI, kemudian dari ketua asitanya, kemudian UMKM tuh Bu Yeni Kamtono, kayaknya dari Sanada kan, nah itu kurang lebih saat ini 47 edisi. Nah, ETP pun kita banyak program, karena saat itu saya banyak produser, ada bincang komunitas, ada pun update, ada business talk, struktur bisnis lah gitu. Sudah berapa lama, Master? Saya gabung di ETP karena diajak, karena ETP ingin saya branding gitu kan ya. Supaya ETP ini lebih kenal. Ini udah cukup lama enggak dikenal. Ini TV lokal. TV lokal. TV lokal, harapan kita ETP ini berkembang begitu luas lah gitu. Sehingga banyak bikin program saya di situ gitu. Oke. Luar biasa sekali, Master. Bang Bro kameramen. Padat loh. Ajib, kan beliau legend sekali di Kalimantan Barat. Enggak ya saya. Oke, Master juga seorang public speaker ya. Saya ada beberapa tadi lihat pamflet Master mengisi di kampus segala macam. Nah, public speaker Master sendiri melatih public speaking sudah berapa lama, Master? Nah, sebenarnya public speaking ini sebenarnya kita semua punya. Iya, benar. Public speaking adalah bagaimana cara kita mampu bicara depan umum. Kebanyakan orang adalah ketakutan, cemas dan bicara. Dan kita semua bisa seharusnya. Skill itu udah ada dalam diri kita. Asal kita percaya diri, ya kan. Cuman emang dalam public speaker pun ada banyak skill kita pelajarin. Tidak openingnya seperti apa, closing seperti apa, content seperti itu kan ada teknik-tekniknya tuh. Benar. Tapi yang pertama adalah kita pede dulu nih bicara. Karena itu kunci dulu nih. Setelah itu ya skill. Saya public speaker di awal yang 3 yang penting. Mindset kita. Oke, mindset tuang public speaker apa sih? Sebenarnya public speaker kita bicara bukan tentang kita, tapi kita bicara tentang orang lain. Nah, kebanyakan kita cemas itu kita menyangka orang itu bicara tentang kita. Sehingga kita takut tak ngomong, kita salah pula. Nah, padahal public speaker itu bukan bicara tentang kita, tapi kita bicara tentang orang lain itu. Kita bantu orang lain. Karena kemudian bagaimana hasil public speaking kita itu orang bisa mengerjakan, melakukan seperti yang kita sampaikan, maka public speakingnya itu berhasil. Nah, saya terus terang, selain saya tidak, saya juga ikut pelatihan. Karena pelatihan itu penting. Benar. Kita mau percepatan upgrade atau tidak ikut pelatihan perlu lama. Cukup perlu waktu dengan pelatihan, maka lebih cepat waktu kita gitu kan ya. Dan jam terbang juga, Master ya. Yang saya ada sertifikat dari STMI, sekolah teknik motivator ada, sekolah dengan ongki online ada gitu kan. Karena nggak bisa kita tidak juga bisa tapi perlu proses begitu panjang. Tapi kalau kita ikut training, maka proses yang panjang itu kita persingkat gitu. Karena itu perlu ilmu gitu kan. Kalau ada ilmu kita bisa nabrak gitu. Begitu. Oke, Master, seberapa penting sih menurut Master public speaking ini? Ya sangat penting. Pertama, kemampuan speaking untuk kitanya nih, upgrade diri kita. Kalau kita public speaking kita jago, maka pergaulan kita luas, maka jabatan kita pun mudah naik. Sangat penting pergaulan, karena kalau kita nggak jago public speaking, orang nggak kenal kita gitu.
nggak akan pernah kenal kita siapa kamu gitu kan, selama gitu. Berarti bener ya Mas Ra, bahwasanya ketika kita ingin public speaking, yang pertama kita harus berani dulu. Ya. Berani dulu, percaya diri dulu. Ya. Apapun omongannya, udah gitu. Berarti Mas Ra ya. Yang penting kita harus berani. Ya. Cuman berani banyak orang bingung kan gimana berani. Kita kasih teknik lah. Nah, boleh sedikit Master. Teknik manual. Saya juga masih takut-takut kadang Master kalau berbicara di depan ramai orang, di kamera juga. Apalagi di samping Master loh. Saya takut. Gaya saya. Saya nutus kamu ya. Ngeri. Oke, gini. Pertama kalau kita mau tampil biasanya selalu lah tampilan harus bagus ya kan. Penampilan itu harus ya, mutlak. Kemudian sebelum tampil sebaiknya sebelum kita tampil setengah jam sebelumnya udah hadir lah. Karena kita harus menguasai panggung namanya kan. Nah, kemudian apa yang kita sampaikan seharusnya itu dilatih di rumah. Materi apa kita mau sampaikan udah kita latih nih. Nah, saat kita sampai itu di tempat misalnya di acara misalkan ya, maka tubuh kita harus kita ajak nih dengan apa? Kita bilang bisa semangat itu. Karena kalau kita tidak bergerak, malas gerak itu, maka kita tidak ada namanya energi di kitanya. Maka kita mensugestikan kita, saya mampu, saya bisa. Kita mensugestikan diri kita, karena setelah itu ya kita tampil dengan mudah. Karena kita mampu mensugestikan bahwa saya pede kok, saya bisa kok, saya bisa. Tapi ada Master kan kita mungkin di rumah udah nih latihan berbicara, tapi pada saat sampai di atas panggung kita tuh langsung ngeblank gitu. Itu biasa kebanyakan seperti itu, dan saya juga termasuk orang seperti itu. Gimana Master cara? Nggak pede kan? Iya. Pede itu karena saya bilangnya berasal di pikiran bawah sadar, saya bilang kan. Bawah sadarnya selalu bilang saya tidak mampu nih, saya tidak bisa. Berulang-ulang kita melakukan hal yang sama. Nah, berulang-ulang kita nggak melakukan hal yang tidak bisa, akhirnya kita merasa tidak kuat, tidak bisa. Jadi bagaimana ya kita ulang aja, saya bisa, maka kita menjadi bisa gitu. Karena kita melakukan pengulang-pengulangan. Nah, gini, jangan lihat masalah kecil kita besarkan, jangan lihat masalah besar dikecilkan. Karena kita lihat semua itu kembali pada kita. Jangan merasa kalau kita lihat public speaking audiensnya pejabat semua, maka kita saja kan kita seperti pejabat itu. Jangan kita saya kecil nih, nggak bisa. Karena ya gimana pun ya kita lebih tahu. Kita narasumber kan. Andai pun narasumber kita ngomong masalah terapis, orang tuh ahli terapi, nggak masalah. Karena pasti beda pandangan. Kenapa bisa beda pandangan? Karena otak kita berbeda, cara pikir kita berbeda, masing-masing punya pemikiran yang lain. Apalagi pemula, salah sedikit tidak masalah, itu bukan hukuman, kita tidak mati kok, ya kan? Tidak masalah salah, kita kan proses, kan proses, tidak mungkin kita jadi hebat kan? Paling di jadi proses, tidak masalah juga kan? Iya sih. Itu proses kok. Benar. Orang yang mungkin julin kita, belum tentu lebih baik dari kita. Belum tentu dia bisa, belum tentu. Gitu. Iya betul. Sehingga kita pun tidak boleh mengecilkan orang lain. Iya benar. Saat kita mengecilkan orang lain, menandakan kita lebih kecil dari dia. Karena kita tidak pernah tahu 100% tentang dia. Siap. Gitu. Kita harus tetap rendah hati. Ya. Berarti memang segala sesuatu kita harus mensugestikan diri dulu. Iya betul. Kalau kita bisa, berani. Namanya anchoring. Apa? Anchoring. Anchor tuh gini. Anchor tuh gini. Pernah nggak Bang apa? Bang Arul gini. Pendengar lagu, tergenang dengan pacar. Iya. Pernah kan? Pokok mengenang suatu kejadian pada saat itu. Itu anchoring. Anchoring. Jadi, anchoring itu bisa kita buat. Misal dengar lagu ini, saya termotivasi. Maka dengan itu lagu, kita mulai dengar lagu itu tuh. Atau, biasanya anchoring juga malu boleh gerakin. Kan anchoring itu boleh dengan sukses. Kita langsung sukses. Nah, biasanya kita melalui tidurkan kan. Tapi kalau kita berulang-ulang melakukan sama, kalau saya gerak ini sukses, maka otak akan bilang sukses. Cukup gini ada begini sukses. Sekarang kita bilang gini sukses, kita langsung sukses, langsung nama anchoring. Seperti kita dengar musik, langsung otak kita, dengan kenangan sedih kita pun, dengan musik itu sedih gitu ya, sedih gitu kan. Dengan lagu ini semangat, itu anchoring. Anchoring bisa kita ciptakan. Seperti itu. Contoh, yang menciptakan dengan lagu Alan Walker ini semangat sebelum mulai denger itu. Siap. Berarti setiap kita melakukan sesuatu
mensugestikan diri dulu mendengar lagu ini. Ya. Ya. Kalau kita udah punya. Iya. Kalau kita punya, musik itu bikin semangat. Udah punya dong Iya. anchornya. Iya. Tapi kalau belum punya, ciptakan. Oke. Nah, kan? Atau kode gini. Mm. Yes. Bisa. Wah, gitu. Tapi Master, mungkin kalau jujur nih Master sendiri sudah mungkin udah banyak mengisi Iya. segala macam. Tapi kalau misalkan nervous tuh, Master sendiri masih ada nggak sih kira-kira gitu? Ya pasti ada ya manusia kan. Semua manusia pasti ada nervous kan. Ya gugup seperti Gugup. itu. Ya pasti ada lah. Walaupun Master udah Apa kejadian gini nih, pernah saya Gimana? parenting di Kubu Resort ya. Iya. Itu kalau lebih 1.000 orang lah. Bengari kan, ibu bengari pengurusnya. Kita udah tampil siap nih. Tampil siap jam 1-an. Tunda. Tidak tampil. Siap. Upaya mundur. Jam 2. Oke. Nah, nunggu 1 jam itu bikin kita udah Grogi siap. gitu Udah ya. siap. Mendadak mundur. Itu kan udah mental tuh. Iya. Walaupun kita kasih tempat yang bagus, kasih makan dan lain. Tapi kita udah harus ulang lagi nih. Setting lagi baterai kita kan. Lagi setting lagi tuh. Oke. Kalian bayangin itu pengurusnya Bengkari dan ada wakil istrinya Kapolda. Ada istri Kapolda kan. Nah, karena ibu-ibu ini lagi. Iya. Ibu-ibu. Tunda itu bikin kita juga ngedon gitu down, ya. ada semangat. Ya, tunda apa aja pemateri sebelumnya. Aduh. Oke lah. Tapi selalu apa? Ingat, kalau public speaking diawali dengan senyum. Oke. Empar senyuman dulu, Iya. senangan hati, say hello, ya santai aja, Anggap aja ya dia teman saya. Luar biasa. Seorang Master saja yang jam terbangnya tinggi, Iya. ya, itu masih juga gugup ya Master. Ya masih ada nervous lah kan. Oke, Tapi kita cepat menguasai kan. Dan Master mengatakan kita harus senyum Ya. biar menciptakan energi positif. Benar, senyum juga tuh nular ya. kan. Iya benar. Senyum tuh nular. Oke, benar. Oke Master, jadi mungkin teman-teman ini juga kan baru belajar public speaking. Beliau mungkin masih ada rasa bergegar nih. Kan kita manusiawi ya Master ya. Pasti semua orang merasakan Takut deh. tangan kadang saya juga pernah ditegur mic-nya tuh pegang kertas tapi getarnya tuh kuat Master. Dan kaki juga itu kadang bikin kita ciut pada saat di panggung. Itu gimana cara mengatasinya Mas? Tadi saya bilang pertama persiapannya kurang matang. Oke. Baik materi persiapan tadi ini saya bilang kan waktu masuk kita diawalin dengan bergerak dulu. Persiapan itu paling penting persiapan lokasinya. Jangan sampai pas mau udah dekat kita itu udah mulai bahaya tuh Iya. minimal 15 menit bisa setengah jam itu menguasai. Nah tapi apabila kita persiap udah masih begitu juga berarti kita masih fokus pada diri kita. Oke. Nah public speaker sebenarnya bukan fokus tentang sayanya, tapi bagaimana fokus tentang audiens ini. Ini penting audiens. Sehingga kita harus kenal audiens. Kita harus tahu tipe-tipe audiens sebenarnya. Jadi jangan kita selalu bayangkan nanti apa yang kita sampaikan tuh takut ini takut itu. Karena kita cemas dengan diri kita. Nah untuk itu biasanya kalau kita udah panggung cemas begitu, cepat tarik nafas. Karena cemas itu apabila napas di hidung, buang mulut. Jangan mendadak bicara dulu. Tenangkan diri dulu. Dalam waktu 3 detik, 5 detik itu senyum, kenapa? Pelan-pelan. Nah itu mengurangi kecemasan kita. Down langsung. Kalau kita buang dari mulut, ya biasanya 3 kali. Kalau bisa sekali 2 kali dah siap. Langsung bilang siap. Udah pelan-pelan bicaranya. Karena public speaker nggak boleh gugur kan. Opening. Opening pun kalau punya skill biasanya opening pun macam-macam teknik opening gitu kan ya. Benar. Begitu. Luar biasa sekali. Tapi Master nanti ya insya Allah mungkin biar edisi public speaking kita undang lagi Master sini. Boleh, siap. Karena kan kalau ini luar biasa materi pasti banyak kan. Nggak sampai 1 jam kan. Mungkin bisa 8 jam tadi Master katakan kan. Iya luar biasa sekali. Master juga kita beralih. Master adalah seorang terapis. Ya. Punya lembaga atau komunitas ya Master ya? Ya punya klinik terapi klinik. juga. Ini klinik Hypnoprana. Boleh sedikit ceritakan Master? Oke. Terapis sama hipnoprana. Hipnoprana. Yep. Ya, saya juga terapis hipnoprana. Hipnoprana adalah founder yang saya mendirikannya lembaganya. Sehingga saya juga mengasih pelatihan tentang hipnoprana. Hipnoprana ada apa sih?
Ilmu adalah bagaimana kita mampu mensinergikan kekuatan pikiran kita, perasaan kita, dan energi kita. Karena ilmu Innopreneur ada sebenarnya gabungan banyak ilmuwan sebenarnya, tapi paling utama 2 lah ya. Yang saya belajar sampai 30 ilmu lah, intisarinya. Tapi 2 lah paling penting, yaitu hipnoterapi dan pranaterapi. Hipnoterapi adalah bagaimana mengubah seorang pemahaman yang lama jadi pemahaman yang baru. Dulu takut cacat, jadi tidak takut cacat, melalui sugesti mental, hipnoterapi. Kemudian prana itu melalui energi, yaitu melalui aura. Pusat aura cakra, ada 11 cakra kita perbaiki, kasih energi, buang energi negatifnya, kasih energi. Jadi hipnoprana lah, kalau secara terapi menyembuhkan secara energi tubuh aura dia, kemudian masuk ke pikiran bawah sadarnya, dan perbaiki di mentalnya. Karena saya yakin kalau hanya menggunakan hipnoterapi pikiran bawah sadar itu tidak secepat sembuhnya bila tanpa prana energi. Karena tubuh energi itu paling penting juga. Tubuh energi namanya aura kita kan. Nah, jadi dengan perbaiki tubuh energi plus pikiran bawah sadarnya, maka lebih mudah sembuh. Karena pikiran bawah sadar itu adalah keyakinan. Kalau kita yakin sembuh, maka tubuh pun akan recovery. Cuman keyakinan pikirannya kebanyakan manipulasi istilahnya. Tapi kalau prana betul-betul dia langsung ke energi. Nah, prana ini bisa menyembuhkan fisik dan mental, tapi hipnoterapi lebih cenderung ke mental. Walaupun fisik bisa, cuman manipulasi lah gitu. Bisa. Kalau boleh tahu, Master menekuni bidang ini sudah berapa lama, Master? Cukup lama juga ya, karena saya belajar kan di Jakarta. Saya 26 tahun di Jakarta. Saya lama di Jakarta, mendirikan Innopreneur itu di Pontianak. Karena saya udah mulai tahun 90-an saya udah belajar itu hipnoterapi dan prana. Itu pada saat usia berapa? Usia kalau hipnoterapi saya usia kurang lebih 30 tahunan saya belajar. Umur saya udah cukup tua ini. Tapi masih ganteng, Master. Iya, alhamdulillah. Apa yang buat Master ingin menekuni bidang hipno ini? Ya, dari dulu saya kerja, saya pernah jadi Pak Cabang Columbia. Jadi pernah saya sebagai ribuan sales pernah saya latih kan ya. Tapi di hati saya tuh lebih suka nyembuhin orang sakit. Contoh waktu saya di Surabaya itu kan ada staf saya bawahannya itu bapak yang sakit. Nah, bela-belain saya gimana dapat dengar ada kiai itu bisa menyembuhkan orang sakit. Saya sana, kiai bilang lihat foto, ya nih meninggal nih, kok bisa kayak itu? Akhirnya kiai itu ngajar saya, akhirnya saya belajar dengan dia juga, belajar, tapi secara ini ya Islam lah gitu kan, lain dengan terapi. Jelas saya suka sekali menyembuhkan orang sakit atau memulihkan orang sakit, maupun ngasih motivasi orang lain untuk lebih cepat upgrade diri lah gitu. Pengembangan diri itu lebih, emang saya suka di situ. Walaupun jurusan saya akuntansi, saya pernah akuntan publik di Jakarta. Jadi akuntansi. Tapi tidak terjun di bidang akuntansi, Master, yang malah memilih awalnya. Awalnya. Nah, saya pernah mau audit perusahaan besar di Jakarta. Tapi Master lebih memilih ini. Iya, gitu. Perjalanan hidup tuh kan ya. Jadi waktu aku perjalanan hidup nih, pernah akuntan publik, pernah kerja di perusahaan besar Columbia, itu 7 tahun Pak Cabang, kemudian perusahaan besar 3 rasa ke gue publik tahun 98, saya udah manajer termuda saat itu. Perusahaan ke publik ya Jakarta di 3 rasa. Kalau di Jakarta tuh jalan paling hebat tuh Sudirman atau Ratna Said Kuningan. Nah, saya gedung sendiri tuh sebelah 3 rasa tower tuh. Jadi situ tahun 98 saya manajer termuda saat itu. Dan alhamdulillah saya belum pernah tolak perusahaan manapun dan belum pernah jadi staff selama saya bekerja. Kenapa? Menggunakan pikiran bawah sadar. Nanti saya jelas anti sesi. Bagaimana menggunakan pikiran bawah sadar kita mampu? Karena begini, bawah sadar itu kekuatan 9 kali lipat kan dibanding pikiran sadar. Kalau pemirsa pernah belajar law of attraction, gimana bawah sadar mampu menarik apa yang kita bayangkan. Jadi keadaan kita sekarang ini berdasarkan masa lalu kita. Nah, hati-hati dengan apa yang kita bayangkan. Kita pikirkan itu akan terjadi. Nah, kebanyakan orang kadang-kadang bayangan yang negatif. Akhirnya kita negatif. Nah, public speaker sama. Saya tampil jangan-jangan negatif bayangan. Nah, hasilnya akan negatif. Nah, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Jadi sebelum kita panggung, bayangannya, woi, semua gembira, semua senang saya. Sehingga saat pelatihan saya pernah ibu dan anak datang, ibu bingung.
kok Pak Jen anak saya 8 jam tahan di panggung. Anak-anak tuh. Luar biasa. Boleh juga ada pemain bidik misi itu, Pak Jen luar biasa, saya belum pernah ada yang testimoni mereka begitu kan. Karena ya kita ada skillnya, kemudian ya karena kita ajak audien yang sama-sama seneng. Dan di awal udah kita setting bahwa semua audien itu senang sama kita, suka sama kita. Udah setting di awal gitu. Nah kebanyakan kita nyeting di awal itu negatif. Ya. Entah gini-gini, entah ilmu saya sampaikan salah pula. Nah apa yang kita bayangin negatif itu terjadi. Oh, entah saya takut nih, cemas. Nah itu terjadi. Jadi setting persiapan awal itu sangat penting. Dimulai dengan mindset gitu. Nah tadi kan di awal mindset. Bayangan aja yang enak-enak. Kenapa kita bayangan yang negatif? Ya. Ada pilihan yang bagus kok. Kenapa harus milih yang itu? Negatif. Oke. Gitu. Tapi boleh Master nanti berbagi ilmunya ya. Siap. Yang bisa apa? Ada teknik yang anchoring bisa saya sugesti nanti bisa juga nanti lah. Siap. Di mereka ada ikuti gimana sugesti saya. Boleh. Itu ditanamkan. Tapi Master kan terapis nih. Ya. Kira-kira ada sedikit cerita nggak ya? Apa saja yang Master sudah pernah sembuhkan? Pernah nggak Bang Arul dengan Audrey yang viral? Oh yang kemarin? Ya. Ya. Itu auto-managing saya. Saat ini beliau ranking 1 sekolahnya. Udah trauma kan? Iya. Itu jadi waktu kejadian itu sebelum viral, saya kan sekarang KPPAD kan, dapur polisi nggak ke saya begitu trauma healingnya. Kemudian viral dan selama di hotel itu kan saya cek di situ karena Audrey pengen Papa Zen dia bilang gitu kan. Pengen tuh Papa Zen. Nah itu saya menguatkan mentalnya. Satu yang pemirsa tahu kan itu kan. Online kalau saya ngomong pun cuma apa benar-benar kan nggak tahu. Yeah. Tapi yang jelas Audrey yang viral itu saya tuh begitu trauma healing. Saat ini beliau udah ingin satu bebas dari semua. Maksudnya beliau juga udah sehat pasti. Sehat ya lagi satu kan udah bebas semua. Audrey kan udah kenal kan? Iya kenal. Pokoknya yang kemarin viral waktu itu ya kan? Udah di pengadilan kan? Iya. Ya, yang mereka bersalah lah kan. 3 ini kalau pikiran kita sehat, karena di awal pikiran kalau pikiran sehat semuanya bisa sembuh sebenarnya karena di awal pikiran kita mindset kita tetap tadi PD tetap itu ikuti prosedur himbauan pemerintah ya. Masker harus pakai lah, jangan PD salah-salah tidak boleh juga kan.